Bapak Ibu, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada sebuah cerita dari teman saya, seorang imam. Dia ditugaskan di tempat tertentu yang sudah cukup lama di situ. Lalu dalam perkembangan ada sebuah perkembangan yang bagi dia itu tidak menyenangkan karena dia sakit. Nah lalu dia ngomong kepada pimpinan, saya ini sakit, boleh enggak saya dipindah ke tempat yang lain? Karena kondisi-kondisi yang ada semacam ini. Lalu dalam proses untuk pengambilan keputusan itu, pimpinan sudah mengatakan kepadanya, ini kamu lihat sendiri, kami sudah berusaha mengirim beberapa orang ke situ untuk regenerasi, supaya pelayanan di situ tetap bisa berlangsung dan ini bisa berganti terus-menerus. Tetapi kenyataannya tidak banyak yang lolos. Lalu dari asesmen dari otoritas setempat juga memperlihatkan tidak banyak yang bisa diluluskan dari mereka-mereka yang sudah dikirimkan itu. Nah terus menerus dialog itu terjadi sampai beberapa waktu dan akhirnya teman saya ini mengambil keputusan, ya sudah kalau memang demikian saya tetap di sini sampai nanti ada yang bisa menggantikan. Walaupun dia harus menderita tentang sakitnya tadi itu. Nah dari proses ini yang menarik bagi saya adalah dia mau berusaha mendengarkan, berusaha mencari nilai-nilai ilahi di dalam keputusan pimpinan. Jadi kalau dilihat secara logis, dia sudah nggak bisa di situ karena sakitnya itu. Dan dia mengharapkan ada pengganti yang lain. Tetapi karena pertimbangan-pertimbangan, karena melihat situasi setempat, dia nggak bisa untuk meloloskan keinginannya ini. Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita yang berada di posisi ini, belum tentu bisa mengambil keputusan yang sama. Karena kecenderungan kita seringkali memberontak. Pasti banyak hal yang kita ungkapkan kepada pimpinan. Oh ini loh, kamu ini enggak manusiawi, kamu ini begini, kamu ini menekan dan seterusnya. Tetapi ketika sungguh-sungguh dilihat, sebetulnya kejadian ini mau menyampaikan pesan apa dari yang ilahi, mungkin kita akan bisa menemukan sesuatu yang mendidik kita. Jadi sama seperti yang dilakukan oleh teman saya tadi dan akhirnya menemukan, oh ya ternyata memang Tuhan itu mau mendidik saya. Setelah saya jalani sekian lama, saya menemukan ini yang terjadi dalam hidup saya dan sekarang saya bisa lebih menerima situasi saya bisa lebih enak di dalam menjalani ini walaupun ada kesulitan-kesulitan dengan fisik saya. Dan itu membuat dia termotivasi untuk terus menjalankan pelayanan di tempat itu. Artinya apa? Dia menemukan ini, ada nilai ilahi yang mau disampaikan kepada dia melalui keputusan pimpinan, melalui situasi yang ada di situ. Dan dari nilai ilahi yang dia dapatkan itu, dia mau memegang itu. Ini nilai kedua yang menurut saya cukup luar biasa yang dia kerjakan. Dia mau sungguh-sungguh mengerjakan amanat yang sudah dipercayakan kepada dia itu. Dengan segenap hati, dengan segenap pikiran dan semua kemampuan yang dia miliki, dia upayakan untuk mengerjakan semua. Kalau kita perhatikan, teks Injil hari ini juga mengisahkan hal yang sama. Ahli Taurat tadi datang kepada Yesus dengan pertanyaan perintah mana yang paling utama. Ini tentu bukan tanpa konteks, pasti ada konteksnya. Bagi ahli-ahli Taurat, kalau mereka itu memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Taurat, apalagi hukumnya itu ada sekian banyak penjabarannya itu, ada ratusan item hukum. Kalau mereka sungguh-sungguh ahli di situ, mereka pasti bisa membuat sebuah kesimpulan. Dari sekian banyak aturan itu, ini yang paling utama. Dan ahli-ahli Taurat yang dianggap guru-guru besar, mereka semua memiliki kesimpulan-kesimpulan itu. Ada yang menyimpulkan hanya bagian kedua dari yang disampaikan Yesus tadi. Jangan melakukan kepada orang lain apa yang tidak ingin dilakukan orang lain terhadap dirimu. Itulah yang utama, yang lain-lain itu hanya tafsiran. Jadi kalau kamu mengerjakan ini, melakukan itu, kamu sudah pasti mengerjakan hukum Taurat ini. Nah itu kesimpulan seorang guru besar Taurat. Lalu guru besar yang lain juga menyimpulkan secara lain. Dan hari ini diperdengarkan kepada kita, Yesus memberikan kesimpulan
Sekian banyak tata hukum itu, ini ada dua ini yang perlu kamu perhatikan. Ini bobotnya yang paling utama. Mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Jadi konteksnya seperti itu. Oleh karena itu ketika Yesus menjawab seperti itu, ahli Taurat ini mengiyakan. Ya memang betul seperti itu. Ini menunjukkan bahwa ahli Taurat ini mengakui Yesus ini memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang hukum Taurat. Sehingga esensi dari hukum itu ditangkap dengan baik, dirumuskan dengan baik, dan kalau itu dikerjakan, ini menjadi resume, menjadi kesimpulan dari seluruh hukum Taurat itu. Bapak, Ibu, saudari dan saudara, ini juga mungkin yang bisa kita refleksikan bahwa apa yang dikerjakan oleh ahli Taurat ini, dia tidak hanya kepingin mengetahui sejauh mana Yesus ini memiliki pemahaman tentang hukum, tetapi juga bagaimana mereka ini, baik Yesus maupun ahli Taurat itu, mencoba untuk mengcapture apa yang menjadi pesan Tuhan melalui hukum-hukum yang ada itu. Jadi saya kira kita pun juga mendapatkan panggilan yang sama. Di setiap kejadian yang ada dalam kehidupan kita, dalam keputusan-keputusan yang mau kita ambil, dalam sekian banyak pertentangan kepentingan yang kita perjuangkan, di situ kita diajak untuk melihat, menemukan mana nilai-nilai ilahi yang sebetulnya diamanatkan kepada kita. Tapi seringkali karena sisi dari keegoisan kita, yang kita perjuangkan bukan menemukan nilai-nilai ilahi itu, tetapi bagaimana saya bisa melindungi kepentingan-kepentingan saya. Bagaimana saya bisa memperjuangkan ini, sehingga apa yang saya inginkan ini bisa goal, lalu saya bisa merasa senang dengan itu semua. Bahkan ketika itu semua mengingkari nilai-nilai ilahi. Maka banyak dari kita yang seringkali mengalami situasi-situasi pertentangan batin di situ. Di satu sisi kepingin memperjuangkan keinginan personal ini, di lain pihak ini menentang apa yang dikehendaki Tuhan. Dan dia sadar, dia tahu. Tapi bagaimana, saya kan perlu nih memperjuangkan ini. Nah disitulah kemudian sebetulnya nuraninya sudah membimbing, hanya kemudian keputusan akalnya itu lebih memberatkan kepada kepentingan yang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita mau sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang rohani, saya kira apa yang menjadi pergulatan dari ahli Taurat ini dan kemauannya untuk mendekat kepada Yesus lalu melakukan percakapan yang mendalam tentang nilai-nilai ilahi itu juga menjadi bagian dari amanat Tuhan untuk kita. Dan kalau kita sudah menemukan ternyata di balik sekian banyak kepentingan yang saya perjuangkan itu, ini yang menjadi kepentingan Tuhan. Lalu kita mau sungguh-sungguh menjalankan itu adalah bagian hal yang kedua. Seperti diamanatkan Yesus juga. Kalau menemukan itu, ya kerjakan itu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, segenap hatimu, segenap kekuatanmu. Jadi kalau akhirnya memilih kepentingan diri sendiri, itu berarti belum menjalankan itu dengan sepenuh hati. Tetapi kalau sudah menemukan nilai-nilai yang ada di dalam setiap perjuangan kita itu, yang berasal dari Allah, lalu kita memperjuangkan itu adalah bagian dari tuntunan Tuhan dan akhirnya kita bisa mengerjakan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Walaupun mungkin perjuangan untuk sampai ke sana tidak mudah. Jadi seperti juga yang dialami oleh teman saya tadi. Dia tahu nilai-nilai ilahi yang ada dalam keputusan pimpinan itu ini. Tetapi ketika dia mau menjalankan itu ada pergulatan. Dan seringkali ini semua membutuhkan proses. Enggak bisa serta-merta langsung diterima begitu saja. Walaupun dia mengatakan, ya saya mau menjalankan, tapi dalam hatinya dia masih merasakan pertentangan-pertentangan. Sampai akhirnya ketika dia jalankan sungguh, dia menemukan peneguhan demi peneguhan, dia menemukan banyak penguatan-penguatan, akhirnya bisa menerima semuanya dengan baik. Dan ketika ini terjadi, dia bisa mengerjakan semuanya tanpa banyak halangan dari dirinya sendiri. Oleh karena itulah saudari dan saudaraku, hari ini kita diajak untuk menemukan itu semua, nilai-nilai ilahi di dalam setiap pergulatan hidup kita masing-masing. Dan ketika kita sudah menemukan itu, kita diajak untuk mengerjakan itu dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita.
supaya kita lebih mengunggulkan Allah daripada mengunggulkan kepentingan diri kita sendiri. Mari kita renungkan bersama.